Selamat datang di penganugerahan Lomba Video Profil Desa dan Opening Ceremony Sekolah Pemerintahan Desa. Saya, Renaldi Yusafiansah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor, akan memimpin langsung acara ini. All crew standby. In 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Rampes. Kami mengucapkan selamat datang di acara penganugerahan Lomba Video Profil Desa Dan opening Sekolah Pemerintahan Desa tahun 2021. Beri tepuk tangan yang meriah untuk acara kita yang luar biasa pagi ini. Kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh undangan yang menyaksikan rangkaian acara ini secara virtual. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Tegar Beriman. Hadirin dan undangan dimohon berdiri.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk keberkahan dan kelancaran acara kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita panjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Zaini SHMMMP. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadiniya bi barakati surati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa radhiyallahu ta'ala an kulli ashabi Rasulillah ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tiada hentinya kami bersyukur atas segala nikmat yang Engkau limpahkan kepada kami. Sehingga pada pagi ini kami dapat mengikuti acara penganugerahan lomba video profil desa dan pembukaan sekolah pemerintah desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor. Jadikanlah acara ini sebagai ikhtiar dan ibadah serta perjuangan kami demi terwujudnya Kabupaten Bogor termaju, nyaman dan berkeadaban. Ya Allah, ya Alim, sumber segala pengetahuan, berikanlah keberkahan ilmu pengetahuan melalui kegiatan sekolah pemerintah desa kepada saudara-saudara kami yang telah Engkau berikan amanah sebagai kepala desa, sehingga mereka dapat senantiasa melayani dan membangun masyarakat desa lebih baik dan sejahtera. Ya Allah, ya Hafidz yang maha menjaga, jagalah kami dari kemaksiatan, kejahatan dan fitnah. Jagalah kami dari berbagai musibah dan bencana penyakit, khususnya virus COVID-19. Semoga masa pandemi cepat berakhir dan hilang dari negeri kami tercinta, khususnya dan seluruh dunia pada umumnya. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau maha pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para syuhada dan pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lingkungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan langsung saja kita akan mendengarkan laporan yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor kepada Bapak Reynaldi Yusafiansah SOS. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Bupati Bogor, yang terhormat jajaran Forkopimda, Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Kepala Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor, Pak Dandim atau yang mewakili, Pak Kapolres yang mewakili, Pak Kajari atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, yang terhormat Rektor IPB University atau yang mewakili beserta seluruh jajarannya, Kepala LPPM IPB University, yang terhormat para Dewan Juri Lomba Video Profil Desa, yang terhormat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, yang terhormat para Kepala Dinas Teknis, para camat,
dan kepala desa yang hadir secara virtual. Yang kami banggakan para kepala desa, nominator, juara lomba video profil desa, serta kepala desa dan operator desa, calon peserta sekolah pemerintahan desa yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Puji syukur sehat senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Senin 13 September 2021 dengan ridho dan perkenannya kita dapat hadir di Auditorium Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti penganugerahan juara lomba video profil desa dan opening ceremony Sekolah Pemerintahan Desa tahun 2021. Ibu Bupati dan hadirin yang kami hormati, perkenankan kami menyampaikan laporan pelaksanaan Lomba Video Profil Desa dan Sekolah Pemerintahan Desa tahun 2021 sebagai berikut. 1. Dasar pelaksanaan Lomba Video Profil Desa dan Sekolah Pemerintahan Desa adalah dalam rangka pencapaian cita-cita Pancakarsa, yaitu Karsa Maju sebagai upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, aparatur pemerintahan desa yang juga dapat mendukung pencapaian Karsa Membangun pada percepatan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Bogor berdasarkan data desa presisi. Yang kedua, lomba video profil desa dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkenalkan potensi dan wisata desa kepada masyarakat luas dan diharapkan mampu menarik investor dalam rangka membantu memajukan desa dari berbagai sektor. Sedangkan tujuan dilaksanakannya sekolah pemerintah desa adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatur pemerintah desa dalam tata kelola dan manajemen pemerintahan desa yang baik, serta terbangunnya data desa presisi sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan desa. Ketiga, kegiatan Lomba Video Profil Desa tahun 2021 ini diikuti oleh 191 desa dan telah dilaksanakan rangkaian penjurian yang dilaksanakan oleh tim juri independen sesuai dengan keputusan Bupati Bogor nomor 141/332/KPTS/, perundang-undangan. Sehingga pada hari ini akan dipilih 4 nominasi terbaik yang berhak mendapatkan hadiah berupa sertifikat, piala, dan uang pembinaan dari Bupati Bogor dengan total 200 juta rupiah. Dengan rincian, juara 1 uang pembinaannya sebesar 100 juta rupiah, juara 2 sebesar 50 juta rupiah, juara 3 30 juta rupiah, dan juara keempat sebesar 20 juta rupiah. Keempat, Sekolah Pemerintahan Desa dilaksanakan bekerjasama dengan IPB University. Diikuti 120 orang peserta dengan rincian 40 orang kepala desa dan 80 orang operator desa bidang sosial dan spasial. Kegiatan Sekolah Pemerintahan Desa ini akan dilaksanakan secara hybrid melalui pembelajaran baik online maupun offline dengan tenaga pengajar dari IPB University dan para praktisi nasional di bidangnya. Kelima, pada kesempatan ini pula sebagai bentuk apresiasi kehadiran para peserta yang hadir secara online, kami akan bagikan door prize bagi para partisipan yang telah mengikuti seluruh rangkaian acara penganugerahan Lomba Video Profil Desa dan Sekolah Pemerintahan Desa. Demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan. Atas perhatian, partisipasi, dan kerjasama semua pihak kami ucapkan terima kasih. Dan apabila ada kekurangan dalam kegiatan hari ini, kami selaku penyelenggara memohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, kami mohon kiranya Ibu Bupati berkenan memberikan penghargaan kepada para peserta pemenang lomba, serta membuka secara resmi kegiatan Sekolah Pemerintahan Desa tahun 2021 yang ditandai dengan penyempatan PIN oleh masing-masing peserta Sekolah Pemerintahan Desa, sekaligus memberikan pengarahan dan kuliah umum. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, marilah kita saksikan
pemutaran video profil Sekolah Pemerintahan Desa tahun 2021. Karena pandemi COVID-19, desa semakin menunjukkan kekuatannya, di mana desa bisa bertahan dan bisa memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tapi di sisi lain bahwa kita menyadari desa mengalami kekurangan. Antara lain adalah persoalan yang akut sampai hari ini adalah SDM, yaitu sumber daya manusia. Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan memiliki peran yang penting di dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia di desa, dan tentu saja yang terpenting adalah aparatur desa. Sejak adanya alokasi dana desa, dan berbagai program-program pengembangan kawasan pedesaan, desa saat ini sedang mengalami banyak perubahan, dan namun hingga saat ini pertumbuhan dan kemajuan desa banyak dicapai dengan pengembangan yang bersifat fisik. Namun, ke depan IPB dan kami sangat percaya bahwa desa akan bisa tumbuh lebih cepat dan berkontribusi terhadap pembangunan. Bahkan desa akan menjadi pusat pertumbuhan di tanah air dan juga di Kabupaten Bogor di masa depan, dengan syarat bahwa kemajuan desa tidak lagi didorong oleh infrastruktur, oleh hal-hal fisik, tetapi kekuatan sumber daya manusianya. Sekolah Pemerintahan Desa bertujuan untuk bagaimana memberikan pengetahuan yang mumpuni terkait dengan tata kelola pemerintahan desa. Ini adalah sebuah langkah yang sangat-sangat strategis dan sangat-sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa, sekaligus untuk bisa meningkatkan kapasitas pemerintah desa. Karena kita semakin sadar bahwa desa akan menjadi salah satu sumber pertumbuhan baru dalam ekonomi nasional. Sekolah Pemerintahan Desa adalah hasil kerjasama antara IPB University dengan pemerintah daerah, dalam hal ini adalah pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Peserta Sekolah Pemerintahan Desa adalah para kepala desa dan aparatur pemerintahan desa. Di Sekolah Pemerintahan Desa ini, para peserta akan mendapatkan pendidikan dan pengajaran dari dosen-dosen terbaik di IPB University dan juga tokoh-tokoh nasional yang kompeten dan menginspirasi. Harapan kami adalah Sekolah Pemerintahan Desa ini bisa dijadikan sebagai wadah dan arena untuk mengembangkan kapasitas sumber daya manusia yang ada di dalamnya, yaitu aparat desa dan pemuda-pemuda desa. Oleh karena itu, Sekolah Pemerintahan Desa diharapkan bisa terus memacu semangat aparat desa yang ada di Kabupaten Bogor untuk mengembangkan program-program yang monumental, program-program yang bisa mengakselerasi proses transformasi desa. Dan kami percaya IPB dan Kabupaten Bogor dapat bekerja sama untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa di Kabupaten Bogor, sehingga desa-desa di Kabupaten Bogor dapat menjadi pusat-pusat pertumbuhan yang mensejahterakan masyarakat desanya dan berkontribusi pada pembangunan kabupaten dan Indonesia secara keseluruhan. Saya Arif Satria, Rektor IPB University, mengucapkan selamat atas launching Sekolah Pemerintahan Desa. Semoga dapat berkontribusi kepada kemajuan Kabupaten Bogor. Yakinlah bahwa cita-cita bangsa ini untuk mensejahterakan masyarakat dan mensejahterakan bangsa bisa kita mulai dari desa. Desa maju, Indonesia maju. Luar biasa sekali ya Kang ya. Jadi sekolah pemerintahan desa ini yang nantinya akan dibuka secara langsung oleh Bupati Bogor. Tentu saja Teh. Baiklah, selanjutnya sambutan Rektor IPB yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala LPPM IPB kepada Bapak Dr. Sofyan Syaf MSI, disilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Bupati Kabupaten Bogor, Bapak Sekda, Bapak Wakil DPRD Kabupaten Bogor, para muspida yang hadir pada saat ini, kemudian Kepala Dinas DPMD yang saya hormati, para kepala desa yang hadir baik secara offline maupun online. Pertama-tama mari kita menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini alhamdulillahirabbil alamin masih dalam suasana pandemi Covid-19 kita tetap berkreasi, berinovasi untuk kemajuan bangsa di kemudian hari. Pertama-tama kami ingin menyampaikan kepada Ibu Bupati bahwa permohonan maaf Pak Rektor IPB yang pada hari ini bertepatan dipanggil oleh Pak Jokowi ke Solo untuk rapat bersama. Jadi beliau tidak bisa menghadiri. Kemudian Pak Kepala LPPM kebetulan pada waktu yang bersamaan juga menggantikan Pak Rektor dalam webinar dengan KKP. Jadi saya kemudian diminta untuk memberikan sambutan dan tidak mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan permohonan maaf dari Pak Rektor dan Kepala LPPM bisa diterima oleh para hadirin berbahagia. Bapak Ibu sekalian, yang ingin kami sampaikan sebenarnya adalah pertama, bahwa Indonesia ini dihadapi oleh 3 disruption yang kemudian besar. Yang pertama adalah era pandemi Covid-19, kemudian yang kedua perubahan iklim, dan yang ketiga adalah era digital 4.0. Saya tadi diinformasikan oleh Ibu Bupati bahwa alhamdulillah Bogor sudah selesai daerah tertinggalnya. Jadi sudah zero daerah tertinggal. Kita berikan aplaus dulu. Ini luar biasa perjuangan dari Ibu Bupati yang kemudian membawa Kabupaten Bogor untuk zero daerah tertinggal, desa tertinggal. Yang kami perlu sampaikan juga adalah ini merupakan pondasi besar kalau menurut saya adalah untuk kita bangkitkan dan kita dorong desa-desa di Kabupaten Bogor sebagai prototipe desa-desa yang kemudian bisa memberikan kontribusi sebagai the new economic. Kami sadari bahwa era pandemi Covid-19 memberikan tantangan tersendiri, di mana pencerian the new economic itu adalah yang pertama adalah agromaritim sebagai basis sektor pembangunannya, kemudian yang kedua adalah desa sebagai pusat pertumbuhan baru ekonomi. Kita menyaksikan ketika desa, ketika pandemi desa kemudian bergeliat. Sektor pertanian dan komunikasi memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi. Dan alhamdulillah sembari itu kemudian Ibu Bupati bersama pemerintah Kabupaten Bogor menginisiasi untuk peningkatan kapasitas para aparat desa, baik kepala desa maupun para operator-operator pemuda-pemudi yang ada di desa, melalui sekolah pemerintahan desa. Bapak Ibu sekalian, jangan menganggap bahwa sekolah pemerintahan desa seperti kuliah Pak ya, bukan. Kita enjoy aja, enjoy. Bagaimana transfer knowledge yang diberikan oleh IPB bisa diterima oleh Bapak Ibu sekalian. Karena materi-materi diberikan adalah materi-materi yang kontekstual. Akan ada kuliah umum dari tokoh-tokoh nasional, yang sudah kami komunikasikan. Kemudian yang kedua, materi-materi tentang tata kelola pemerintahan, materi tentang teknologi informasi dan komunikasi, serta bagaimana menghasilkan perencanaan yang presisi dari data yang presisi. Mudah-mudahan apa yang kemudian diusung oleh Ibu Bupati sebagai bagian penting untuk memberikan contoh atau keteladanan desa-desa di Kabupaten Bogor untuk ditiru oleh desa-desa Indonesia, ini bisa tercapai. Mudah-mudahan dengan sekolah pemerintahan desa, Ibu Bupati yang konsen dengan desanya, ini bisa kemudian memberikan suatu kontribusi bagi pencerahan bagi desa-desa di Indonesia. Tidak menutup kemungkinan dengan fokusnya Ibu Bupati mengurus desa, kita dorong Ibu Bupati sebagai ibu pembangunan desa. Saya sangat berharap tokoh seperti Ibu Bupati ini bisa kemudian mencerahkan Indonesia. Karena kita sadari sendiri sangat sedikit sekali. Sedikit sekali sekarang
kepala daerah yang kemudian mau konsen mengurus desa. Nah, IPB ya akan membantu. IPB sebagai universitas di mana konsennya adalah di pertanian dan pedesaan akan setulus hati berkomitmen untuk membantu membawa lebih maju lagi Kabupaten Bogor. Saya kira demikian ya. Terima kasih, selamat ya kepada para kepala desa, selamat kepada para aparat. Kita doakan semoga Ibu Bupati sehat dan terus membawa Kabupaten Bogor maju ke depan. Ya, amin. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan Dewan Juri Lomba Video Profil Desa. Sebentar deh, sebelum itu kita akan perkenalkan Dewan Juri kita. Ibu Diah Kusumawati, Bapak Irfan Effendi, Ibu Swastika Nohara, Bapak Weldy Handoko, dan Bapak Fitrianto. Tepuk tangan yang meriah untuk Dewan Juri kita. Baiklah, kami persilahkan Ibu Diah Kusumawati untuk menyampaikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bupati, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan para hadirin sekalian. Saya mewakili sebagai Ketua Dewan Juri untuk Lomba Video Profil Desa 2021. Saya akan memperjelas kembali mengenai siapa saja sih siapa juri yang ada di balik penilaian, yaitu Ibu Swastika Nohara adalah akademisi dan penulis untuk film layar lebar, kemudian Bapak Irfan Effendi dari Liputan 6 SCTV, kemudian Bapak Weldy Handoko adalah founder KAM Indonesia, dan Bapak Fitrianto dari akademisi. Kami menerima 191 film untuk video yang kami seleksi berdasarkan penyampaian pesan, kemudian komposisi artistik dan visual, kemudian orisinalitas dan ide dan konsep seperti itu. Dari 191, kami menyeleksi menjadi 39 video untuk tahap pertama. Dari tahap pertama ini kami menonton ulang kembali. Jadi kami melihat dari berbagai unsur tersebut, mana yang kemudian akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu 10 besar. Dari 10 besar ini buat kami ini adalah tahap yang tersulit Bapak dan Ibu, karena kenapa? Masing-masing juri punya pilihan dan punya argumentasi yang kuat. Untuk bisa menentukan 10 besar ini luar biasa, karena kami perlu berdiskusi secara alot seperti itu, sampai akhirnya kami memutuskan 10 nominator yang akan masuk ke dalam kategori tahap berikutnya. Dari nanti 10 nominator ini kembali lagi kami menemukan tahap yang tersulit lagi. Karena kenapa? Semua video yang masuk ke 10 besar adalah video yang terbaik seperti itu. Jadi punya kapasitas yang punya kans yang besar seperti itu. Sampai akhirnya kami kembali menonton ulang seperti itu. Dan kami melihat lagi mana yang kemudian akan kami pilih untuk menduduki posisi pertama, kedua, ketiga. Dan posisi keempat ini adalah pilihan juri Bapak dan Ibu, seperti itu. Karena kami melihat potensi video keempat ini dari tuturannya, seperti itu. Yang dibuat secara berbeda ketika menentukan sebuah profil desa, seperti itu. Hari ini selesai sudah kami menjuri, seperti itu. Dan kami menyerahkan keempat nama desa yang akan menjadi juara untuk Lomba Video Profil Desa 2021. Dalam proses seleksi kami mengedepankan profesionalitas didukung dengan pengalaman yang kami miliki di bidang media dan keilmuan kami, seperti itu Bapak dan Ibu. Saya atas nama Dewan Juri mengucapkan terima kasih
atas partisipasi Bapak dan Ibu untuk mengirimkan karya-karya yang luar biasa. Dan kami melakukan proses penjurian murni independen tanpa intervensi dari pihak manapun. Terima kasih, hormat kami Dewan Juri. Baik, Bapak dan Ibu, dan tentunya Teteh yang cantik di sebelah saya. Terima kasih. Jadi dari 416 desa sebagai peserta lomba video profil desa, telah terpilih 10 peserta terbaik. Nominasinya adalah Desa Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan. Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong. Desa Susukan, Kecamatan Bojonggede. Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua. Desa Ciampea Udik, Kecamatan Ciampea. Desa Babakan Raden, Kecamatan Cariu. Desa Sirnagali, Kecamatan Taman Sari. Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri. Desa Gorowong, Kecamatan Parung Panjang. Desa Lewinutup, Kecamatan Citeureup. Oke, baiklah Kang. Setelah Dewan Juri melakukan penilaian yang sangat ketat dan juga diskusi yang alot tadi kata Dewan Juri ya Kang ya. Tentu saja seperti yang disampaikan Dewan Juri tadi bahwa tidak mudah Teh untuk memilih peserta terbaik. Betul sekali karena video yang dikirimkan sangat beragam dan dengan kualitas yang sangat baik. Maka dari itu terpilihlah 4 video profil desa terbaik. Langsung saja ya Kang ya. Langsung saja kita sudah diserahkan oleh Dewan Juri. Kita sudah memegang amplop yang berisi juara-juara. Juara keempat, saya sudah memegang amplopnya. Oke, desa ini Kang dekat dari rumah saya. Betul, tapi tidak dekat ini bukan berarti Teteh bisa menjadi pengaruh dalam penilaian ya. Oh tentu tidak, karena tetap ini adalah penilaian murni Dewan Juri Kang. Langsung saja kita sebutkan peringkat keempat. Desa Susukan, Kecamatan Bojonggede. Selanjutnya, di peringkat ketiga sudah ada amplop di tangan saya. Ini rasanya desa yang cukup jauh dari Cibinong Teh. Betul sekali Kang. Langsung saja disebutkan Kang, kayaknya sudah penasaran semuanya. Peringkat ketiga jatuh kepada Desa Babakan Raden, Kecamatan Cariu. Selamat Bapak. Oke, saat ini saya sudah memegang amplop
untuk juara kedua, langsung saja ya Kang ya. Oke, sepertinya desa ini lumayan jauh Kang, tapi saya bisa naik motor 45 menit sampai sana. Walaupun jauh, sepertinya desa ini akan selalu dikunjungi oleh wisatawan. Lumayan dingin ya Kang ya, bisa Betul sekali, untuk Teh. bertamasya, betul ya Kang ya. Langsung saja kita sebutkan peringkat ketiga, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua. Peringkat kedua maksud saya Pak, mohon maaf. Dan telah sampailah kita Teh di peringkat pertama. Kira-kira di bagian mana nih Kang, di tribun mana nih Kang untuk juara pertama ini? Kayaknya kalau di tribun tengah nggak mungkin Teh, nggak ada aura-aura piala sepertinya ya. Matanya kurang bersinar ya Kang ya, nggak nungguin Kayak piala gitu. soalnya ya Kang. Sepertinya ada di sebelah Ada kiri. di tribun sini. Kira-kira Bapak siapa yang merasa jadi juaranya Pak? Kayaknya nggak ada yang optimis ya Teh. Nggak ada yang mau sebagai kali juara. Bang, nggak ada yang Betul mau. sekali. Langsung saja Kang. Dan telah sampailah kita kepada juara pertama. Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri. Dimohon kepada para kepala desa yang menjadi juara pertama, kedua, ketiga, dan 4 untuk dapat naik ke atas panggung. Mohon berkenan Bupati Bogor untuk dapat naik ke atas panggung memberikan hadiah serta memberikan ucapan selamat. Tepuk tangan yang meriah untuk para pemenang. Dilanjutkan dengan foto bersama. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada para pemenang dapat kembali ke tempat. Mohon berkenan Bupati Bogor untuk tetap di tempat. Dilanjutkan dengan sambutan Bupati Bogor sekaligus membuka secara resmi Sekolah Pemerintahan Desa tahun 2021. Kepada yang terhormat Ibu Ade Yasin, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Salam sehat, sampurasun.
Yang saya hormati hadir Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Bapak Haji Romli, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili, hadir Ketua Pengadilan Negeri yang baru ya Pak ya. Ya, baru hari ini ya Pak ya. Kita perkenalkan semua, saya juga belum diperkenalkan namanya sebetulnya, nanti kita ngobrol. Dan yang saya hormati Sekdap serta jajaran, dan terutama yang saya hormati Bapak Rektor IPB yang diwakili, sebetulnya bukan diwakili, Pak Sofian Saf juga sebetulnya sudah aktif ya untuk membantu Kabupaten Bogor. Jadi terima kasih kepada Pak Rektor IPB yang sudah memfasilitasi kita untuk menyelenggarakan sekolah pemerintahan desa, dan khususnya kepada Pak Sofian Saf yang hari ini juga turut memberikan sambutan tadi, betapa pentingnya dan perlunya kita untuk terus meningkatkan sumber daya manusia dan kualitas sumber daya manusia. Dan saya juga aturkan selamat datang dan selamat mengikuti kepada para camat, baik yang offline maupun yang online, dan para kepala desa se-Kabupaten Bogor, baik yang hadir dan tidak hadir, ya, yang karena memang keterbatasan kita di masa pandemi ini, jadi kita tidak bisa mengundang semua. Rasanya acara-acara ini kurang serk gitu ya, biasanya kita rame-rame meriah, tapi sekarang harus menahan diri dulu karena memang kita berada masih di PPKM level 3 sehingga harus mengurangi kegiatan-kegiatan maupun mengurangi mobilisasi masyarakat. Dan terima kasih kepada tim juri video profil desa ya, dan hadirin sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya dapat hadir. Jadi ini sambutan sekaligus kuliah umum tentang tata kelola pemerintahan desa di era digital, sekaligus penganugerahan pemenang Lomba Video Profil Desa dan Opening Ceremony Sekolah Pemerintahan Desa Kabupaten Bogor tahun 2021. Selamat kepada Kepala Desa yang berhasil memenangkan Lomba Video Profil Desa. Dan selamat kepada desa yang terpilih masuk ke dalam 10 besar Grand Final. Saya sangat mengapresiasi dan bangga, semoga ini bisa menambah motivasi jajaran pemerintahan desa untuk meningkatkan kreativitas berinovasi untuk memajukan desa. Jadi lomba profil desa ini, bahkan saya juga baru tahu ada ibu juri ya yang hadir. Saya juga tidak kenal dengan jurinya, tidak pernah diperkenalkan sama Pak Re, saya juga tidak pernah ikut dalam penilaian-penilaian dan lain-lain. Jadi ini adalah murni penilaian dari para juri yang sudah punya kompetensi di bidangnya masing-masing atau yang memang sudah pengalaman di penjurian tentang video-video, apalagi video profil desa. Jadi dari beberapa peserta tadi belum seluruhnya desa yang ikut ya. Entah kendalanya apa, tapi saya harapkan ketika ada lagi tahun depan Pak Erel ya, semua saya wajibkan untuk ikut. Ya karena ada hadiahnya ya, dan ada hadiahnya, dan ini juga dalam rangka mensosialisasikan dan juga mempromosikan desa-desa tersebut, jangan sampai desanya tidak dikenal orang ya. Dan alhamdulillah tadi terima kasih atas dukungan dari PB juga, bahwa saya disisakan 45 desa tertinggal ketika dilantik jadi Bupati Bogor, dan alhamdulillah sekarang sudah 0 desa tertinggal. Dan terima kasih kepada IPB juga yang telah memberikan sebutan atau apalah, ini penghargaan, menurut saya ini penghargaan kepada Bupati Bogor sebagai Imbu Pembangunan Desa. Ya. Jadi desa ini menurut saya sebetulnya saya tidak mengistimewakan ya. Karena banyak sebagian yang mengatakan bahwa Bupati Bogor sekarang terlalu mengistimewakan desa, sehingga anggaran semuanya turun ke desa. Ada 416 desa yang diberikan dana khusus dari Banke Bupati, yaitu 1 miliar 1 desa. Lalu ada beberapa program yang masuk ke desa. Jadi bukannya saya memanjakan, tapi memang Kabupaten Bogor terdiri dari desa. 435 desa, 416-nya desa.
Dia 435 desa dan kelurahan. 435 itu 416 desa dan hanya 19 kelurahan. Jadi bukan berarti saya pun meninggalkan kelurahan, tidak. Kelurahan itu lebih mudah dikelola karena lurahnya itu adalah bawahan bupati. Langsung bawahannya Pak Sekda. Jadi kalau ada apa-apa bisa langsung dijewer. Tapi kalau kepala desa dengan alasan saya dipilih oleh rakyat nggak bisa jewer, nggak juga. Saya masih bisa jewer, Pak Sekda masih bisa jewer. Tapi banyak yang tertinggal dari desa. Termasuk jalan-jalan desa, termasuk juga pertanian yang kekurangan irigasi, termasuk juga bahkan saya bolehkan dalam Sawisade itu membangun menara telekomunikasi. Karena di era digital ini masih ada desa yang blank spot, itu nggak boleh terjadi. Bagaimana kita akan bisa membangun desa dengan era digitalisasi kalau masih blank spot? Makanya dibolehkan. Kalau kita nunggu provider kan hitungannya komersil. Berapa jumlah pemakai telekomunikasi di situ? Kalau kurang banyak ya dia bangunnya tidak di situ, tapi di tempat lain. Tapi kita penting untuk mengisi blank spot itu karena apa? Karena kemarin itu kita mengalami 2 tahun, hampir 2 tahun itu PJJ, pembelajaran jarak jauh. Betapa tersiksanya anak-anak kita tidak bisa belajar online karena nggak ada sinyal, tidak bisa belajar offline karena memang tidak boleh atau diliburkan. Sehingga selain memperbolehkan menara desa, kita juga membangun atau memasang wifi di 240 titik di desa, begitu. Jadi 240 titik di desa yang kita bangun itu adalah untuk membantu anak-anak kita belajar secara daring. Tapi alhamdulillah sekarang sekolah sudah boleh untuk PTM ya. PTM, untuk PTM mudah-mudahan ini juga membangkitkan semangat anak-anak untuk terus belajar dan kita juga tetap harus terus bagaimana era digitalisasi ini bisa kita sesuaikan dengan kemampuan kita dan kita ikuti terus begitu loh. Jangan sampai ada era digitalisasi tetapi ternyata kita masih begitu-begitu aja tidak mengikuti perkembangan zaman. Dan ini saya kira tepat sekali di saat ini ketika pemerintah daerah bekerja sama dengan IPB untuk menyelenggarakan sekolah pemerintahan desa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kembali kepada lomba profil desa, ini adalah merupakan salah satu dari 4 strategi percepatan pembangunan desa di Kabupaten Bogor yang tertuang dalam program Pancakarsa, yaitu meningkatkan sumber daya manusia aparatur melalui sekolah pemerintah desa, meningkatkan ekonomi melalui penguatan BUMDes dan festival wisata desa, meningkatkan infrastruktur melalui program Sawisade dan penuntasan program Jembatan Rawayan, serta meningkatkan digitali desa melalui program Desa Presisi dan Lomba Profil Desa. Jadi lomba ini telah dimulai sejak Maret 2021, saya yakin tim juri juga sudah optimal dan profesional dan alhamdulillah tadi sudah diberi penghargaan bagi para pemenang atau 4 pemenang dan dananya memang belum begitu signifikan ya, mungkin belum terlalu besar tapi ini adalah yang pertama saya kira kita menyesuaikan dengan kondisi keadaan keuangan yang ada apalagi di masa pandemi sekarang ini. Jadi masing-masing kita juga harus bisa menahan diri untuk mengeluarkan anggaran karena anggaran lebih kepada fokus kepada kesehatan pada tahun 2021 ini. Mudah-mudahan ke depan pandemi ini cepat berakhir dan tergantung juga kesigapan dari kita sebetulnya. Kalau pandemi ingin cepat berakhir, kita juga harus cepat dalam pergerakan untuk vaksinasi. Saya diminta oleh pemerintah pusat, oleh Pak Presiden langsung untuk melakukan vaksinasi 100.000 per hari se-Kabupaten Bogor. Coba bayangkan, sementara ada satu kabupaten yang jumlah penduduknya 150.000. Kita 100.000 per hari vaksinasi, coba bayangkan ya betapa luar biasanya Kabupaten Bogor dengan 5,5 juta ya 5,5 juta penduduk sama dengan bahkan lebih besar dari satu provinsi di Sumatera Barat 5,3 juta tetapi diurus oleh 19 kepala daerah. Ini 5,5 juta diurus oleh 1 kepala daerah. Gitu. Makanya jangan galak, jangan baper, jangan pundungan kalau bupati rada galak gitu loh. Karena
ngurus rakyat banyak itu bukan perkara yang gampang gitu loh. Bukan perkara yang mudah, bukan berarti juga saya tidak sanggup. Saya sanggup selama didampingi oleh teman-teman Forkopimda yang alhamdulillah sampai hari ini kondusif, Pasekda beserta jajarannya kondusif, camat kondusif, kepala daerah kondusif, puskesmas kondusif. Kenapa tidak kita bisa menyelesaikan target-target yang harus kita capai begitu. Jadi persoalan mudah ketika kita mampu berkolaborasi, bersinergi untuk menyelesaikan semua program. Termasuk bagaimana kita bisa memajukan desa. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, di tengah upaya keras pemerintah Kabupaten Bogor mendorong desa membangun, lomba-lomba seperti ini juga sangat penting untuk menumbuhkan rasa kecintaan masyarakat kepada suasana pedesaan, mengangkat potensi dan pesona desa, serta mengundang khalayak untuk datang dan membangkitkan kembali ekonomi desa yang sebelumnya terimbas pandemi COVID-19. Jadi ini juga hasil diskusi saya dengan Pak Kepala Dinas, juga dengan tim percepatan pembangunan, Saifuddin Muhtar dan juga Pak Sekda, bagaimana agar seluruh Indonesia tahu bahwa Kabupaten Bogor itu adalah tempatnya desa-desa yang indah. Hampir di semua kabupaten punya, atau di semua desa punya tempat-tempat pariwisata. Bayangkan di Kabupaten Bogor saja curugnya itu terbanyak, makanya layak disebut kota 1000 curug. Karena curug aja ada sekitar 110 apa 101 ya? 101 curug ya. 101 curug di seluruh Kabupaten Bogor, 96 setu yang kemarin alhamdulillah setu juga sudah mulai dibenahi ya dengan Pak Wamendes kemarin di daerah Parung, dan beberapa setu juga mungkin bagi para kepala desa yang berminat untuk menjadikan setu sebagai daerah wisata dengan memelihara dan memberdayakan masyarakat di situ, kenapa tidak kita kelola sama-sama. Tinggal kita minta izin saja kepada Badan Pengelola Setu di Jawa Barat begitu. Jadi tidak ada yang sulit sebetulnya, selama kita ada kemauan. Dan saya juga melihat bahwa lomba ini juga ada beberapa yang memberikan komen positif, hampir semua bahkan ketika lihat di YouTube ada sekitar 350.000 viewer ya, tapi itu sebelum sebanding dengan jumlah penduduk, berarti masih banyak yang belum kenal dengan YouTube atau mungkin malas melihat YouTube kaitan dengan pemerintahan atau desa. Berarti kita harus mengemasnya dengan baik. Bagaimana YouTube itu keluar bukan berarti ini adalah program desa, tapi YouTube itu keluar lebih kepada sifatnya hiburan, karena masyarakat di masa pandemi ini haus sekali hiburan. Jadi kita kemas dengan lebih baik agar viewernya ini bertambah banyak gitu. Hadirin dan Bapak Ibu sekalian, di era 4.0 pembangunan pedesaan di Kabupaten Bogor diarahkan untuk semaksimal mungkin memanfaatkan perkembangan teknologi informasi digital. Pemerintah Kabupaten Bogor berupaya memenuhi ketersediaan dan penggunaan berbagai bentuk teknologi informasi dan komunikasi. Salah satunya dengan pemasangan akses internet. Itu tadi saya sudah sampaikan di 240 titik untuk PJJ dan juga untuk kegunaan-kegunaan yang lainnya. Dan sekarang sudah bertambah menjadi 264 dan di wilayah Kabupaten Bogor dengan luasan 91,26% itu coverage area telekomunikasi dari 416 desa, 326 desa yang sudah memiliki web desa. Berarti 326 desa dari 416 desa. Berarti kemana ya sisanya? Yang sudah memiliki web desa sebagai sarana sosialisasi informasi, dan 186 desa yang memiliki kelompok informasi masyarakat atau KIM. Nah ini udah ada kemajuan nih. Ya jadi lebih dari 50%, bahkan sudah 70% ya, 70% sudah punya KIM. Oh enggak, dari 416, 326 itu sudah memiliki web 70%, bahkan yang memiliki KIM itu sekitar 40%-an lah. Ini harus ditingkatkan ya. Jadi saat ini pengelolaan keuangan desa juga sudah menggunakan aplikasi Siskedes, Sistem Keuangan Desa. Dan sebanyak 181 kepala desa sudah menggunakan tanda tangan elektronik. Nah ini juga jangan dikira desa di Kabupaten Bogor itu
ketinggalan dengan desa yang lain karena desa Kabupaten Bogor itu lebih dekat ke Jakarta, ke kota besar sehingga harus mengikuti perkembangan zaman. Alhamdulillah 181 sudah menggunakan tanda tangan elektronik, juga selain itu disiapkan aplikasi Samisade juga untuk mendorong transparansi realisasi anggaran. Tahun depan absensi untuk perangkat desa akan dilakukan secara digital via aplikasi Android. Program Padat Karya 1 miliar 1 desa juga diluncurkan untuk mendorong pemulihan ekonomi dan mempercepat pencapaian SDGs desa. Selain dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan, irigasi, dan lainnya, Samisade juga dapat digunakan untuk pembangunan menara telekomunikasi agar akses teknologi informasi dan komunikasi di seluruh Kabupaten Bogor bisa merata. Ini yang saya sampaikan ke Pare, tidak hanya untuk betonisasi saja, tetapi ketika desa yang blank spot ini bisa mengajukan untuk telekomunikasi. Mudah-mudahan tidak ada lagi desa yang blank spot setelah Samisade ini keluar. PMK Bogor juga terus berupaya melibatkan masyarakat dalam event-event kreatif berbasis digital. Dan sudah kita saksikan juga ada lomba festival film pendek, lomba UMKM ya melalui digitalisasi dan lain-lain. Ya semuanya agar masuk ke dalam platform digital dengan memberikan berbagai pelatihan digital marketing. Program pendukung juga diluncurkan seperti bantuan-bantuan untuk UMKM, sewa toko dan pemanfaatan, pemasaran, bantuan bibit untuk petani, bantuan ikan dan lumbung pangan, lantai jemur padi, bantuan mesin peralatan pertanian, asuransi tani, fasilitas kawasan rumah pangan lestari, pembangunan jembatan dan lain sebagainya. Jembatan Rawayan alhamdulillah tahun ini kita bangun 32 jembatan Rawayan bekerja sama dengan TNI. Kenapa dengan TNI? Karena yang pertama biayanya lebih murah, kedua lebih cepat, lebih kuat begitu ya. Jadi kita juga harus bagaimana anggaran ini juga bisa mengakomodir semua kepentingan sehingga kita harus pintar-pintar membaginya, memporsikannya sehingga tidak ada yang cuma-cuma keluar tanpa manfaat begitu. PMK Bogor juga terus mendukung desa mengoptimalkan BUMDes. Ini ada BUMDes yang dibentuk tapi tidak bergerak alias tukcing, dibentuk cicing ya gitu loh. Jadi 416 desa di Kabupaten Bogor sudah memiliki BUMDes dengan kategori 6 BUMDes mandiri, 16 BUMDes maju, 63 BUMDes berkembang, 331 BUMDes dasar. Artinya BUMDes dasar itu tadi yang saya bilang dibentuk tapi cicing ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan untuk pengelolaan wisata-wisata desa. Sebetulnya BUMDes ini mudah sekali kita membuat program seperti begini. Ketika ada lahan yang kosong, lahan Pemda atau siapa yang memang tidak dimanfaatkan, biarkan aset kita bergerak, jangan kita aja yang bergerak, asetnya diam. Seperti kata Ibu Sri Mulyani, di luar negeri itu, saya nggak sebutkan negaranya, di luar negeri itu aset yang bekerja. Manusia yang mengoperasionalkan. Tetapi di kita lebih banyak aset yang diam, manusia bekerja dengan keras. Tapi asetnya diam. Nah makanya ketika kita bekerja dengan keras, asetnya pun semoga bisa dimanfaatkan untuk kita memulihkan ekonomi yang sekarang memang sedang terpuruk. Seperti menanam lahan ya, atau menjadikan dikelola oleh kelompok tani. Ataupun dengan untuk pariwisata dan lain-lain, saya kira ini bisa dimanfaatkan kalau kita punya ide-ide yang cukup inovatif untuk mengembangkan lahan-lahan yang tidur tersebut. Bahkan kami juga sudah menandatangani MOU dengan Perhutani untuk perhutanan sosial. Bisa kita menanam lahan-lahan pertanian tanpa harus mengganggu hutan dengan perjanjian atau MOU 30 tahun. Satu kelompok tani bisa mempergunakan atau memanfaatkan lahan dari 25 hektar sampai 40 hektar gitu. Jadi ini yang tentunya harus disambut baik juga oleh para kepala desa dan masyarakat desa pada umumnya. Jadi alhamdulillah juga kita di dalam Indeks Desa Membangun Kabupaten Bogor tahun 2021 yang ditetapkan oleh Kemendes RI, desa mandiri sudah naik menjadi 48 desa, desa maju 188 desa, desa berkembang 180 desa dan 0 desa tertinggal. Ini 2 tahun
tadi saya sampaikan dari 45 menjadi 0. Dan lebih membanggakan lagi tahun ini Desa Pondok Udi Kecamatan Kemang masuk dalam 10 desa di Indonesia dengan indeks desa membangun tertinggi pada Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan. Ya. Tepatnya di urutan ke-8 dengan nilai IDM 0,9778 dan persentasi pertumbuhan 0,39%. Ya. Ini prestasi yang cukup membanggakan, mudah-mudahan tidak hanya Desa Pondok Udik tetapi desa-desa yang lainnya bisa meningkatkan IDM atau Indeks Desa Membangun. Bapak dan Ibu yang saya hormati, juga hadirin peserta virtual meeting, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan pemerintahan desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan azas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektif efisien, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif. Amanat ini hanya bisa terwujud apabila aparatur pemerintahan desa memiliki kualitas yang memadai dan roda pemerintahan di desa dikelola dengan benar. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini kuliah umum namanya pasti agak lama ya. Dalam satu SKS biasanya 40 menit, tapi saya tidak sampai satu SKS lah ya. Jadi kalau sambutan biasanya cuma 5-10 menit, ini agak lama karena tugasnya adalah kuliah umum ya. Nanti urusan honor nanti saya hibahkan lah sama yang membutuhkan begitu ya. Jadi permasalahan pembangunan di desa selama ini adalah terbatasnya informasi, pengetahuan, teknologi dan kapasitas SDM aparatur dalam tata kelola pemerintahan desa. Pengolahan data desa dilakukan secara manual dan perencanaan masih disusun atas dasar kira-kira, ini bisa begitu. Makanya saya selalu tekankan kalau bikin program by data, by survei. Jadi rata-rata ini mah kira-kira sakieu, termasuk juga dalam samisade. Ketika proposal masuk dikira-kira 1 miliar satu desa itu. Begitu di kita turun ke jalanan, ke bawah ke masyarakat, ke tempat atau ke lokasi maksudnya. Begitu dilihat hanya 700 juta, 600 juta. Sehingga ada yang komplain, kan pengajuannya 1 miliar, tapi kenapa turunnya cuma 600 atau 700 juta? Loh ini kan berdasarkan verifikasi di lapangan, ternyata yang dibutuhkan hanya sekian gitu loh. Berdasarkan pengukuran, berdasarkan data dan lain sebagainya. Makanya semua program itu harus berdasarkan data. Kenapa akhirnya saya juga memaksakan kepada Pak Rey sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk segera melaksanakan sekolah pemerintahan desa agar kita semua paham bagaimana membangun desa ini tidak hanya berdasarkan kemampuan yang kita miliki atau kemampuan yang ada begitu. Tapi kemampuan itu harus ditingkatkan. Kepala daerah sekarang aja walaupun sudah 2 periode tapi ada pelatihan sekarang di Kemendagri. Ada pelatihan untuk kepala daerah. Walaupun dia sudah 2 periode, apalagi yang 1 periode begitu. Jadi data ini penting sekali, jangan abaikan data. Karena ketika tanpa data, program kita ngawang-ngawang dan akhirnya tidak maksimal. Sporadis begitu. Kalau yang sporadis ya hasilnya pun akan sporadis begitu. Jadi perencanaan itu harus berdasarkan data yang akurat dan presisi. Sehingga banyak program pembangunan desa yang ketika dirata-ratakan atau dikira-kirakan itu akan tidak tepat sasaran begitu ya. Padahal desa diberikan kepercayaan penuh untuk mengelola anggaran desa dari berbagai sumber, baik itu dana desa dari pemerintah pusat, bantuan keuangan pemerintah provinsi, BPHRD, alokasi dana desa, samisade, dan lain-lain. Dengan kewenangan yang demikian besar, maka kualitas sumber daya aparatur desa yang handal mutlak diperlukan agar pembangunan desa berjalan lancar, tepat tujuan dan sasaran. Jadi berkurangnya anggaran dinas itu sebagian adalah kita luncurkan ke desa. Jadi saya sangat selektif sekali dan harus jeli ketika setiap penyusunan anggaran itu harus dikoreksi satu-satu. Tanya Pak Kadis yang ada apa asisten ya, saya buka semua. Sampai ke dalaman-dalamannya, sampai ke DPA-nya saya buka. Karena saya khawatir ada anggaran yang tidak transparan lalu lolos, sementara yang lain butuh, yang ini enggak terlalu butuh, yang tidak urgent. Kan banyak begitu yang
masuk dulu, ya, rengkolannya dulu dan lain-lain. Enggak, sekarang tidak berlaku seperti itu. Makanya saya bisa mendapatkan 416 miliar itu untuk desa. Ditambah nanti juga untuk kelurahan kita tambah juga menjadi 1 miliar yang sekarang 500 juta supaya sama dengan desa, ya. Supaya tidak ada kecemburuan dan kota pun belum tuntas semuanya untuk jalan-jalan wilayah lingkungan maupun jalan-jalan kelurahan itu belum ada yang tuntas. Jadi masa di kota masih ada jalan becek gitu kan. Ini juga nggak fair kalau kita tidak perhatikan. Makanya dari hasil mapping terus menerus ya kan, dari juga hasil kita buka seluruh anggaran sampai sedetil-detilnya. Biasanya Bupati mah nggak pernah seperti itu, tapi saya ingin bahwa anggaran yang ada ini betul-betul dimanfaatkan oleh masyarakat sebaik-baiknya. Sehingga ketika semua buka, ada yang tidak manfaat, saya alihkan. Ada yang tidak manfaat, saya alihkan. Dan terkumpullah kurang lebih ya Pak Sekda, mungkin kita ada sekitar 600 sampai 700 miliar ya yang tidak manfaat. Akhirnya kita manfaatkan untuk desa, sisanya untuk kegiatan-kegiatan lain yang saling mendukung ya begitu. Untuk itu, maka pada hari ini pemerintah Kabupaten Bogor bekerja sama dengan IPB University meluncurkan program sekolah pemerintahan desa dan desa presisi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur desa tentang tata kelola pemerintahan desa di era digitalisasi. Dinamika dan perencanaan pembangunan berbasis data sensus, partisipatif, dan spasial. Kita patut berbangga karena sekolah pemerintah desa IPB University ini adalah sekolah pertama dan satu-satunya tentang pemerintahan desa di Indonesia. Ya. Dan sekolah pemerintahan desa Kabupaten Bogor tahun 2021 menjadi pelopor sebagai peserta angkatan pertama di Indonesia. Selain prestisius, program sekolah pemerintahan desa diharapkan akan membawa perubahan besar menuju tata kelola pemerintahan desa di era digital yang jauh lebih maju dan lebih baik. Sekolah pemerintahan desa tahun ini akan berlangsung hingga Desember, diikuti total 120 peserta yang terdiri 40 kepala desa yang berasal dari 39 kecamatan, masing-masing kades didampingi oleh 2 orang operator, yaitu operator sosial dan operator spasial dari perangkat desa. Sekolah pemerintahan desa akan menjadikan data desa presisi sebagai bahan praktikum. Data presisi dikumpulkan dengan teknologi 4.0, berbentuk data citra desa dengan resolusi tinggi hingga 5 cm, plus data numerik dan deskriptif sehingga memiliki tingkat akurasi tinggi untuk menggambarkan potensi desa. Seperti jumlah vegetasi, jumlah biodiversity, konsumsi pangan per bulan, uang berputar per bulan, sebaran rumah tidak layak huni, peta infrastruktur, dan lain-lain. Data ini selanjutnya akan menjadi acuan para peserta sekolah pemerintahan untuk merencanakan segala bentuk program pembangunan di desa. Jadi nucan ngarti, pasti mau akan ngarti aican asupnya. Jadi harus masuk dulu ke sekolah, baru ngerti. Saya juga ngerti sebetulnya, tapi saya harus pura-pura ngerti biar saya lebih kelihatan pintar dari Pak Sofyan. Ya kan? Masa Bupati nggak pintar, nanti Pak Sofyan bilang begitu. Jadi saya belajar, mempelajari terus. Jadi supaya juga saya bisa menyampaikan, oh pentingnya ini desa presisi itu seperti apa begitu loh. Jadi beruntung sebetulnya, jangan mengeluh, jangan menolak. Kalau saya kira kalau ada yang menolak untuk ikut sekolah ini, saya kira perlu dievaluasi juga Pak Sekda ya. Bila perlu samisadenya nggak usah diturunkan. Ya. Kita ingin membuat desa lebih baik kok, membuat orang-orang SDM-nya meningkat ya kan. Bukan berarti saya menganggap remeh kepada desa, tidak. Saya juga kalau dibolehkan ikut saya ikut Pak, gitu loh. Tapi saya sudah banyak pekerjaan juga, disertasi saya juga belum selesai. Mudah-mudahan Desember disertasi saya selesai, ya Pak. Jadi gitu. Ya ini penting banget Pak. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini bukan beban. Saya tidak memberikan beban karena saudara-saudara sudah pasti punya beban tersendiri dalam memajukan desa. Tetapi ini adalah menambah kapasitas sekaligus hiburan sebetulnya buat Bapak Ibu. Bagaimana kita tahu pengetahuan yang kita dapat hari ini dan esok gitulah. Dan bagaimana kita juga menyesuaikan dengan era yang sekarang yang makin maju ya. Era digital
yang semuanya jangan kalah dari kaum muda begitu. Sehingga nanti juga disampaikan sekolahnya oleh Pak Sofyan tadi, santai ya Pak, tidak hanya di kelas tapi di lapangan. Tadi seperti contoh di video tadi, ngobrol di lapangan, di sawah, di kebun, atau di manapun ya silakan. Dan ini didanai oleh APBD, bukan dana dari kantong Bapak sendiri atau Ibu Kepala Desa. APBD dititipkan di desa dan desa tinggal menyerahkan kepada IPB ya. Jadi sudah didanai APBD. Jangan dikira ini dibayar sendiri. Saya tidak akan nyolek kantong Anda untuk keperluan kedinasan ya. Silahkan kantong pribadi mangga, tapi ini adalah kantong kedinasan sehingga harus diikuti dengan serius dan tanggung jawabnya adalah tanggung jawab sebagai seorang pemimpin, yaitu kepala desa. Mudah-mudahan dengan diselenggarakannya sekolah pemerintahan desa ini juga menambah satu inovasi. Jadi kalau kita tahun lalu mendapat Innovative Government Award ya, juara 3 ya. Juara 3 dari 554 kalau nggak salah ke kabupaten kota, kita menjadi juara 3 tahun lalu. Mudah-mudahan tahun ini targetnya kalau nggak juara 1, juara 2 lah naik gitu ya. Mudah-mudahan. Dan sekolah pemerintahan desa dan Samisade, karena Samisade itu juga hanya ada di Kabupaten Bogor, ini juga menjadi tambahan inovasi bagi Kabupaten Bogor, mudah-mudahan menjadi juara gitu saja. Ya, karena selain bergengsi juara inovatif itu tuh juga ada ada hadiahnya juga begitu ya. Ada hadiah untuk peningkatan inovasi di daerah masing-masing. Tahun lalu juga kita mendapatkan dan mudah-mudahan tahun depan mendapatkan yang lebih besar lagi untuk meningkatkan inovasi daerah, terutama juga inovasi-inovasi desa. Dan kalau ya dari jumlah terbanyak Kabupaten Bogor sudah paling banyak inovasinya se-Indonesia begitu. Terima kasih Bapak Ibu, kita ini mari berkolaborasi ya, karena kerja-kerja kolaborasi lebih bagus hasilnya daripada kerja-kerja sendiri ya. Mari kita menjadikan tim yang baik, karena kita ini bukan Superman. Kalau selalu saya sampaikan, saya lebih senang kita menjadi super tim daripada menjadi Superman. Artinya, mari kita bersama membangun Kabupaten Bogor. Terima kasih. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, program Sekolah Pemerintahan Desa kerjasama pemerintah Kabupaten Bogor dengan IPB University, dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Dimohon kepada peserta sekolah pemerintahan desa untuk berdiri dan memasangkan PIN. Baik, terima kasih kepada Bupati Bogor, diperkenankan untuk dapat kembali ke tempat. Ya, terima kasih. Jadi saya juga ini kalau saya lihat PIN ini kan sifatnya sementara ya. Tapi saya ingin lebih yang bagus lagi Pak Ray, yang kuning yang seperti tanda sekolah kayak korpri begitu. Jadi itu akan dipakai terus ketika dia menjadi alumni IPB University. Gitu loh. Jadi itu menjadi ciri
ya, menjadi ciri bahwa kepala desa tersebut sudah pernah sekolah di IPB University begitu ya. Pinnya bisa seperti lambang tadi ya Pak. Tadi Pak Sofyan saya pikir yang emas itu bagus ya. Jadi itu juga jadi kebanggaan, akan menjadi kebanggaan kepala desa di seluruh Kabupaten Bogor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Bapak dan Ibu bisa tetap untuk berdiri karena kita akan melanjutkan dengan foto bersama. Kepada Bapak dan Ibu dimohon untuk berdiri. Mohon izin. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Pancakarsa. Tangan Pancakarsa. Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Pancakarsa. Salam tangguh. Tangannya mengepal Bapak Ibu. Baik, 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Terima kasih. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Baiklah Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kita telah menyaksikan bersama rangkaian acara penganugerahan Lomba Video Profil Desa dan opening seremoni Sekolah Pemerintahan Desa tahun 2021. Terima kasih atas kehadiran para undangan yang hadir secara langsung maupun hadir secara virtual. Semoga dapat bertemu di lain kesempatan. Semoga acara hari ini menjadi motivasi untuk kemajuan desa di Kabupaten Bogor dengan semangat Pancakarsa. Dan semoga Kabupaten Bogor menjadi kabupaten termaju di Indonesia yang dimulai dari desa. Demikian acara telah selesai. Saya Cut. Saya Ilham. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami informasikan kepada para peserta sekolah pemerintahan desa, setelah ini akan ada pengarahan dari kepala sekolah. Untuk itu dimohon untuk tidak meninggalkan tempat. Terima kasih. Cek. Audionya bisa diturunkan.